Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsa Nitya Salatsa, absen 13 dari kelas 11 HBA, menyampaikan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Ada dua ilmuwan berpendapat tentang hakikat NKRI. Yang pertama, menurut Roger H. Solatu bahwa negara dipahami sebagai badan atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, tujuan berdirinya adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Unsur-unsur negara ada tiga. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah, dan yang terakhir adalah pemerintahan yang berdaulat. Menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat dua bentuk negara, yakni yang pertama, negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Faktor-faktor penting pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib. Kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal. Keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Jundi Kosakai dibentuk oleh pemerintahan pendudukan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara merdeka. Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakati, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada 29 Agustus 1945 yang diketuai oleh Kasman Singo Dimejo. Pada 5 Oktober 1945, pemerintahan mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. Pada 3 November 1945, pemerintahan mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Pada 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemberontakan dari Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII). Sejak 27 Desember 1949 berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau RIS. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, pemberontakan APRA. Yang kedua, pemberontakan anti ASIS. Yang terakhir adalah pemberontakan RMS. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini, bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu presiden menjadi kepala pemerintah dan penyelenggara negara. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu sistem menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri.
Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut. Kemerdekaan pers, yang kedua kemerdekaan pembentukan partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan pembebasan narapidana politik atau NAPOL dari tahanan politik atau TAPOL. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching guys.